Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anissa di pembelajaran matematika online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Yang pertama nanti ada definisi bilangan bulat. Yang kedua ada cara membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga ada sifat-sifat bilangan bulat. Yang terakhir nanti ada operasi hitung pada bilangan bulat. Langsung saja yuk. Ini kita akan memahami tentang definisi bilangan bulat. Kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Kalian bisa lihat pada gambar di samping ini, di samping kiri, bilangan positif adalah dari angka 1 sampai dengan 5. Atau dari angka 1 ke kanan, itu merupakan bilangan bulat positif. Lalu untuk bilangan 0 itu adalah angka 0 di tengah. Terus ada bilangan negatif, itu dimulai dari negatif 1 ke kiri sampai dengan di garis bilangan ini itu sampai dengan negatif 5 atau sampai ke negatif tak hingga. Di dalam bilangan positif itu masih terdapat beberapa bilangan lagi. Yang pertama itu ada bilangan acak, itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Terus yang kedua ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai hingga. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil dimulai dari berapa? 1, 3, 5, 7 sampai hingga juga ya. Lalu yang keempat ada bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu ada lagi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sekarang Ibu punya contoh soal di sini. Yang ditanyakan yaitu manakah yang merupakan bilangan bulat? Tadi pengertian dari bilangan bulat adalah kumpulan bilangan terdiri dari bilangan positif, bilangan 0 dan juga bilangan negatif. Sekarang coba kita lihat yang pertama. Di sini ada angka 100. Apakah dia merupakan bilangan bulat? Ya betul, karena dia termasuk dalam bilangan positif. Yang kedua di sini ada nilai yaitu atau ada bilangan 1,2. Apakah ini termasuk bilangan bulat? Jawabannya tidak, karena ini merupakan bilangan desimal. 3457. Apakah ini merupakan bilangan bulat? Ya betul, karena ini merupakan bilangan positif dengan jumlah ribuan. 1/3. Ini merupakan bilangan pecahan campuran. Berarti bukan bilangan bulat, karena ini bilangan pecahan campuran. Bilangan 1/5. Apakah ini bilangan bulat? Salah, karena ini merupakan bilangan pecahan. Negatif 0,25. Apakah bilangan bulat? Ya, jawabannya juga salah, karena ini merupakan bilangan negatif tetapi desimal. Untuk yang bawah negatif 99, apakah merupakan bilangan bulat? Ya betul, karena ini termasuk dalam bilangan negatif. Untuk yang bawah nilai 20, angka 20
Otomatis pasti betul bilangan bulat karena ini bilangan positif. Selanjutnya kita punya bilangan negatif 32/5. Apakah ini merupakan bilangan bulat? Jawabannya salah, karena ini merupakan bilangan negatif pecahan campuran. 20,6 apakah merupakan bilangan bulat? Salah Bu, iya betul, karena ini merupakan bilangan desimal. Untuk yang ini bagaimana? Kita punya 5/5. Bisa kalian sederhanakan dulu. 5 dibagi 5 adalah 1. Apakah ini merupakan bilangan bulat? Iya betul, ini adalah bilangan bulat positif. Negatif 12/4 atau sama saja negatif 12 dibagi 4. Hasilnya berapa ya? Negatif 3. Apakah ini termasuk bilangan bulat? Iya betul, karena ini termasuk dalam bilangan bulat negatif. Sampai sini bisa dipahami ya untuk mana yang contoh bilangan bulat dan yang bukan bilangan bulat. Kalian harus memahami pengertiannya tadi, yaitu bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, lalu bilangan 0, ada juga bilangan negatif. Jadi untuk bilangan pecahan dan bilangan desimal itu bukan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Di sini Ibu sudah buat sebuah garis bilangan. Angka di sebelah kanan 0, yaitu dimulai dari 1 sampai nanti positif tak hingga, nilainya itu akan semakin besar. Jadi semakin ke kanan akan semakin besar. Untuk yang di sebelah kiri 0, dimulai dari angka negatif 1 sampai dengan negatif tak hingga, nilainya nanti akan semakin kecil. Contoh, di sini Ibu ambil 2 dan negatif 2, lebih besar yang mana? Otomatis yang di sebelah kanan letaknya. Kita coba buat garis bilangan. Di sini negatif 2, yang sebelah kanan pasti positif 2. Ini misal di sini angka 0-nya. Nah, angka 2 ini ternyata di sebelah kanannya 0, sedangkan angka negatif 2 itu di sebelah kirinya 0. Maka dari angka 2 dan negatif 2 lebih besar yang 2. Jadi bisa kalian tulis dengan 2 lebih besar dari negatif 2. 10 dan negatif 21 lebih besar yang mana? Otomatis lebih besar yang nilainya positif daripada yang negatif. Jadi bisa kalian tulis 10 lebih besar dari negatif 21. Kalau sesama negatif, Ibu ambil contoh negatif 15 dan negatif 5 lebih besar yang mana? Karena semakin ke kiri ya, dari 0 semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Coba kita buat garis bilangan. Ini negatif 15, lalu ada negatif 10, di sini negatif 5, ininya 0. Nah, semakin ke kiri tadi katanya semakin kecil, berarti negatif 15 dengan negatif 5 lebih besar yang mana? Iya betul, yang negatif 5. Jadi bisa kalian tulis negatif 15 lebih kecil dari negatif 5, atau negatif 5 lebih besar dari negatif 15. Sampai sini paham ya? Ada 47.503 dan
8.299. Lebih besar yang mana? Iya, betul, yang 47.503. Maka bisa kalian tulis 47.503 lebih besar dari 8.299. Ibu ambil contoh lagi. Negatif 47.268 dan negatif 47.400. Lebih kecil yang mana? Jawabannya yang iya, betul, yang ini. Jadi jika bilangan itu negatif, semakin besar jumlahnya, nilai kuantitasnya itu semakin kecil. Jadi di sini coba Ibu gambarkan. Negatif 47.400. Kan di sini negatif 47.268. Nah, ini di sebelah kanan, nah ini di sebelah kiri yang ini ya. Nah, bisa kalian tulis negatif 47.400 lebih kecil dari negatif 47.268. Sampai sini untuk cara membandingkan bilangan bulat bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama komutatif, yaitu komutatif pada operasi penjumlahan. Contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Apakah hasilnya sama? 2 ditambah 3 yaitu 5 sama dengan 3 ditambah 2 juga 5. Ada komutatif pada perkalian, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini Ibu menggunakan tanda kalinya itu menggunakan titik ya. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Apakah betul? 2 dikali 3 hasilnya 6 sama dengan 3 dikali 2 juga 6. Ada sifat asosiatif, yaitu biasa disebut dengan pengelompokan. Di sini juga sama, sifat asosiatif itu ada pada operasi penjumlahan, ada juga pada operasi perkalian. Untuk yang penjumlahan, dalam kurung A ditambah B ditambah lagi dengan C akan sama dengan A ditambah sebelah sini yang dikurung, yaitu di dalam kurung B ditambah C. Untuk asosiatif pada perkalian, itu A dikali B dikali dengan C akan sama dengan A-nya yang di luar, yang di dalam kurung adalah B dikali C. Kita ambil contoh untuk yang penjumlahan terlebih dahulu. 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah yang di dalam kurung 3 ditambah 1. Ini hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 4. 6 sama dengan 6. Kalau untuk perkalian contohnya, A-nya itu 2, B-nya kita ambil 3, C-nya 1. Ini 2, yang di dalam kurung 3 dikali 1. Ini hasilnya 2 dikali 3 adalah 6, dikali 1 sama dengan 2 dikali 3. 6 dikali 1 hasilnya 6 sama dengan 2 dikali 3 juga 6.
distributif perkalian. Ini biasa disebut distributif itu sebagai penyebaran. Ada pada operasi penjumlahan dan juga pada operasi pengurangan. A dikali B ditambah C sama dengan kita kalikan, kita kali dengan B, lalu nanti kita tambahkan dengan A dikali C. Jadi bisa kita tulis seperti ini, A dikali B ditambah A dikali C. Kalau untuk yang pengurangan, A dikali B dikurangi C, nah ini pun sama, bisa kalian tulis nanti A dikali B dahulu, lalu kita kurangi dengan A dikali C. A dikali B kurangi A dikali C. Kita coba contohnya, 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kita kalikan dulu dengan 3, lalu ditambah 2 kita kalikan dengan 4. Kalau dari sini coba 2 dikali 3 ditambah 4 yaitu 7 sama dengan 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 4 adalah 8. Hasil dari 2 dikali 7 yaitu 14 sama dengan 6 ditambah 8 juga 14. 3 dikali 6 dikurangi 3, maka bisa kita tulis dengan 3 dikali 6 dikurangi 3 dikali 3. Hasilnya apakah sama? 3 dikali yang di dalam kurung dulu ya, kita kerjakan 6 dikurangi 3 yaitu 3 sama dengan 3 dikali 6 18 dikurangi 3 dikali 3 9. 3 dikali 3 hasilnya 9 sama dengan 18 dikurangi dengan 9, ya betul 9. Hasilnya sama ya, sifat identitas. Pada identitas ini juga ada pada dua operasi. Yang pertama pada operasi hitung penjumlahan, yang kedua pada operasi perkalian. Pada penjumlahan yaitu biasa kita kenal dengan 0, identitas 0, yaitu ketika suatu angka A ditambah dengan 0 hasilnya akan angka itu sendiri atau A. Contohnya 3 ditambah 0 hasilnya akan bilangan itu sendiri yaitu 3. Lalu kita ambil negatif 10, kita tambahkan dengan 0, hasilnya pun akan tetap negatif 10. Untuk yang perkalian biasa kita sebut dengan identitas 1, yaitu ketika suatu bilangan A kita kalikan dengan angka 1 hasilnya akan A atau bilangan itu sendiri. Contohnya ketika kita ambil 8 dikali 1 hasilnya akan tetap 8. Lalu contoh yang kedua, kita ambil negatif 103 kita kalikan dengan 1 hasilnya akan tetap negatif 103. Terakhir yaitu kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Pertama, penjumlahan. Langsung saja ke contoh soal ya. Misalnya di sini ibu punya 3 ditambah 2 hasilnya pasti sama dengan 5. Jika kalian menggunakan garis bilangan, berarti kalian punya angka 3 di sini. Lalu kalian bergerak 2 langkah ke kanan karena ditambah 2. Jadi ada 4, ada 5. Nah, karena 2 langkah berarti 1, 2 hasilnya akan 5. 5 ditambah dengan negatif 3 hasilnya berapa? Bisa kalian tulis yaitu 5. Nah, ini positif bertemu dengan negatif, hasilnya akan negatif 3. Sama saja kalian menghitung 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Negatif
5 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah kalian punya hutang 5 baru dibayar 2. Berarti hasilnya masih punya hutang 3. Jika kalian menggunakan garis bilangan, negatif 5 karena ditambahkan dengan 2, ketika ditambah akan bergeser ke kanan. Jadi ada negatif 4, ada juga negatif 3. Kita geser ke kanan 2 kali, 1, 2. Nah, hasilnya akan negatif 3. Negatif 8 ditambah dengan negatif 2. Berarti cara mudahnya kalian punya hutang 8 ditambah lagi dengan hutang 2, maka hutang kalian bertambah, yaitu hasilnya masih tetap negatif karena masih hutang. Lalu 8 ditambah dengan 2, hutangnya kalian bertambah menjadi 10, yaitu negatif 10. Ingin menggunakan garis bilangan boleh, tulis di sini negatif 8, lalu ada negatif 9 ditambah, tetapi nilainya itu negatif, berarti gesernya ke kiri 2 kali, 1, 2, maka hasilnya adalah negatif 10. Jadi catatannya di sini adalah ketika ditambah geser ke kanan, ditambahkan dengan bilangan negatif geser ke kiri. Ini harus diingat ya pada operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua itu ada operasi hitung bilangan bulat pengurangan. Langsung saja ya ke contoh soal. Misal ada 3 dikurangi negatif 1. Bisa kalian lihat di sini ya, ada negatif bertemu dengan negatif. Maka bisa kalian tulis dengan 3 ditambah 1, hasilnya 4. Nah, negatif 2 dikurangi 4. Kalau seperti ini sama seperti tadi ya, kalian punya hutang 2 ditambah lagi dengan hutangnya itu 4, berarti hasilnya masih tetap hutang ya, masih negatif. Terus hutangnya bisa kalian jumlahkan, 2 ditambah 4 yaitu 6. Negatif 10 dikurangi negatif 2. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ternyata kita menemukan ada yang bisa dibuat positif nih. Negatif ketemu dengan negatif, nanti bisa kita tulis plus atau positif. Berarti negatif 10 ditambah 2. Jadi kalian punya utang 10 baru dibayarkan 2, berarti masih banyak hutangnya. Bisa kalian tulis negatif 10 dikurangi 2, berarti kalian masih hutang, lalu 10 dibayar 2 yaitu 8. 10 dikurangi 6 sama dengan, sama saja bisa kalian tulis 10 ditambah negatif 6. Kalian punya uang 10 untuk membayar hutangnya 6. Uang kalian masih ada kembali yaitu 4. Untuk yang ketiga dan keempat yaitu ada perkalian pembagian. Ada aturan yang sama. Ketika positif dikalikan dengan positif, hasilnya akan positif. Untuk pembagian, ketika positif dibagi dengan positif, hasilnya juga pasti positif. Ketika angka positif dikalikan dengan angka yang nilainya negatif, hasilnya akan menang yang negatif. Begitu juga pada pembagian, ketika angka positif dibagi dengan angka negatif, hasilnya juga angkanya pasti negatif. Kalau sebaliknya, angka negatif dikalikan dengan angka positif, hasilnya akan tetap menang yang negatif. Angka negatif jika dibagi dengan positif, hasilnya
negatif. Yang terakhir, ketika ada angka negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya akan positif. Ini juga sama, ketika angka negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Kita ke contoh, 3 dikali 3 hasilnya pasti akan positif ya, yaitu 9. 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Negatif 4 dikali dengan 2 hasilnya juga akan negatif 8. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif 1 hasilnya akan positif 2. Untuk contoh yang pembagian, 9 dibagi 3 ini sama-sama positif ya, hasilnya adalah positif 3. Lalu ibu punya 9 dibagi dengan negatif 3 hasilnya akan negatif 3. Ada negatif 6 kita bagi dengan positif 2 hasilnya tetap negatif 3. Yang terakhir, ibu punya negatif 2 dibagi dengan negatif 1. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, tidak perlu dituliskan tanda positifnya, langsung saja 2 dibagi 1 2. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan pada pertemuan kali ini tentang bilangan bulat. Nantinya akan ada 10 latihan soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan untuk mengecek seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.